Hidung disebut juga indera pembau atau pencium yang berfungsi untuk membau. Oke lanjut, kita akan membahas fungsi hidung. Yang pertama sebagai organ pernapasan atau penyaring udara. Yang kedua sebagai indera penciuman. Yang ketiga sebagai pemberi rasa pada makanan. Yang keempat sebagai pengaturan suara. Oke, yang kelima untuk pembersihan saluran pernapasan. Oke lanjut, kita akan membahas tentang bagian-bagian hidung. Bagian-bagian hidung terdiri atas rongga hidung, selaput lendir, silia atau rambut hidung, saraf pembau ke otak, saraf pembau atau olfaktori, terakhir tulang hidung. Lalu ada juga kerangka luar hidung yaitu yang pertama cartilago lateralis superior atau tulang rawan hidung yang berada di bagian bawah tulang hidung dan di atas tulang rawan alar mayor. Tulang rawan ini tersusun dari tulang rawan hialin yang memberikan fleksibilitas dan bentuk pada hidung. Yang kedua septum berfungsi sebagai pemisah antara lubang hidung kanan dan kiri. Kerangka luar hidung septum terdiri dari tulang ethmoid dan tulang vomer, serta tulang rawan septum yang mengisi celah di antara keduanya. Yang ketiga cartilago lateralis inferior yaitu tulang rawan lateral bawah yang merupakan bagian dari struktur kompleks hidung. Yang keempat cartilago alar minor yaitu tulang rawan hidung kecil yang berbentuk lonjong dan pipih menyempit di bagian belakang. Yang kelima processus frontalis tulang maksila, yaitu lempeng tulang yang mencorok ke atas, medial, dan belakang di sisi hidung. Dan yang keenam tulang hidung yaitu dua tulang lonjong yang berpasangan dan membentuk pangkal. Dan tulang hidung inilah yang membentuk bentuk hidung. Kita bisa menjadi mancung atau pesek. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari tiap bagian hidung. Yang pertama ada lubang hidung dan bulu hidung. Lubang hidung ini fungsinya untuk jalan masuk dan keluarnya udara pernapasan, sedangkan bulu hidung berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Kemudian bagian yang kedua adalah rongga hidung dan selaput lendir yang terdapat pada dinding-dinding lubang hidung. Fungsinya adalah untuk menyaring udara kotor. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah silia ujung saraf pembau. Silia ujung saraf pembau ini memiliki fungsi tertentu yaitu mendeteksi zat kimia atau rangsang bau yang ada di dalam udara pernapasan yang masuk melalui lubang hidung. Selanjutnya di bagian yang lebih dalam ditemui saraf pembau atau saraf olfaktori. Fungsinya adalah mengirimkan rangsang bau ke bagian otak sehingga otak bisa mengertikan bau tersebut. Di dalam hidung, kita ada yang berperan membantu hidung sebagai organ indera pembau, yaitu silia saraf pembau dan serabut saraf pembau atau olfaktori. Bagaimana ya cara kerja hidung sebagai indera pembau? Nah, cara kerja hidung sebagai indera pembau adalah yang pertama gas atau udara masuk melalui lubang hidung kita. Kemudian gas atau udara tersebut menuju ke rongga hidung. Selanjutnya zat kimia yang ada di dalam gas tersebut akan merangsang sel silia ujung saraf pembau. Dan rangsang tersebut akan diteruskan oleh saraf olfaktori ke otak. Kemudian otak akan mengartikan rangsang bau yang diterimanya. Oke, selanjutnya. Apa ya penyebab bersin? Jika lubang hidung kemasukan suatu kotoran, maka selaput lendir akan terangsang sehingga menimbulkan rasa geli. Rasa geli ini menyebabkan terjadinya bersin sehingga kotoran akan terbawa keluar. Semua orang pasti pernah mengalami flu. Kenapa saat flu saya tidak bisa mencium bau? Nah itu karena selaput hidung yang membengkak dan berlendir yang menyebabkan indera pembau tertutup oleh lendir. Akibatnya, indera pembau tidak dapat menerima rangsangan bau dengan baik dan dapat menyebabkan kita susah bernafas. Oke, selanjutnya penyakit dan kelainan pada hidung. Nah, siapa yang pernah bermasalah pada hidungnya? Pasti semuanya pernah kan? Berikut penyakit dan kelainan yang terjadi pada hidung. Yang pertama influenza. Influenza terjadi karena
tersumbatnya saluran pernapasan, dan menurunnya daya tahan tubuh. Penyakit ini disebabkan oleh virus karena alergi. Yang kedua polip yaitu daging tumbuh pada hidung, sehingga hidung jadi tersumbat, berair, sulit bernapas, dan gangguan pada indera pembau. Dan yang ketiga anosmia yaitu ketidakmampuan hidung untuk mencium bau. Hal ini dapat disebabkan karena terjadinya penyumbatan rongga hidung dan gangguan pada saraf hidung. Oke, sekian dari saya tentang penjelasan indera penciuman atau hidung. Terima kasih.